dilakukan dalam beberapa tahun sekali. Ya, mungkin boleh mau. Jadi dalam pada khususnya pada PJP pertama pada saat itu sektor pertanian itu menjadi prioritas utama dan mengalami pertumbuhan rata-rata 3,6% per tahun. Jadi kita melihat di sini dari tahun 1970 sampai tahun 1980 sektor pertanian itu mengalami peningkatan, terutama pada impor berasnya. Bisa dilihat dari data impor beras yang dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Jadi pertanian pada masa tersebut itu tidak hanya menjadi sumber utama dalam mata pencaharian, tetapi juga sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional. Karena Indonesia masih dalam masa transisi, sehingga dalam penyerapan teknologi itu masih sangat terbatas, sehingga mengutamakan mata pencaharian yang paling bisa dilakukan oleh penduduk Indonesia pada saat itu adalah bertani atau berkebun atau dari kehutanan. Jadi di situ mereka apa, mendapatkan atau mencari pendapatan, meningkatkan pendapatannya itu dari sektor-sektor pertanian. Nah, puncak prestasi yang pernah dicapai Indonesia dari si sektor pertanian ini itu yaitu salah satunya pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Jadi di sini kita bisa melihat tahun-tahun sebelumnya Indonesia impor beras itu terus tinggi, tetapi mulai di tahun kita melihat ada penurunan terus impornya, jadi semakin banyak produksi di dalam negeri sehingga bisa mengurangi jumlah impor. Di sini tahun 1980 ada di puncak kedua, kemudian di tahun seterusnya 1981, 1982, 1983 sampai 1985 di sini impor beras terus mengalami penurunan. Berarti menandakan bahwa produksi di dalam negeri itu mengalami peningkatan. Nah, bahkan terjadi swasembada beras pada tahun 1984 itu tidak mengimpor lagi beras. Beras hanya berasal dari produksi di dalam eh, negeri. Ya, di sini dampak makro dari adanya swasembada beras tadi berperan signifikan, berdampak signifikan khususnya pada peningkatan kualitas gizi karena masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan beras impor yang otomatis harganya lebih mahal, lebih terjangkau sehingga bisa meningkatkan kualitas gizi pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kemudian juga meningkatkan pendapatan masyarakat karena mayoritas tadi masyarakatnya adalah petani, memiliki lahan sawah sendiri, memproduksi berasnya sendiri, dijual juga kepada pihak lain, maka pendapatan masyarakat itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian terjadi juga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini sektor pertanian itu sampai tahun 1990 itu menjadi kontributor utama bagi pendapatan nasional di Indonesia. Jadi mayoritas pembentukan PDB di Indonesia itu dari sektor pertanian. Kemudian kalau kita lihat peran strategis dari sektor pertanian, terutama pada tahap awal pembangunan nasional, di sini beberapa peran sektor pertanian ada sebagai penyedia pangan nasional. Jadi menjamin ketersediaan berbagai bahan pokok. Misalkan kalau di Indonesia Barat, misalkan makanan pokoknya adalah beras. Kemudian di Indonesia Timur, misalkan sagu dan seterusnya. Jadi ketersediaan bahan-bahan pokok yang digunakan sehari-hari seperti beras, jagung, kedelai, hortikultura sampai berbagai hasil ternak itu disediakan melalui sektor pertanian. Kemudian sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Sekitar 28 sampai 30% tenaga kerja di Indonesia itu bergantung pada sektor pertanian, terutama penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Kemudian juga menyumbang PDB berkontribusi sebesar 12 sampai 13%. Kemudian juga memasok bahan baku yang akan masuk ke sektor-sektor industri. Itu berasal dari pertanian. Misalkan dari kelapa sawit, kemudian karet, kakao, kopi, tebu, dan lain sebagainya. Itu masuk ke industri manufaktur, diolah sedemikian rupa menjadi masuk ke industri makanan, bisa menjadi bioenergi, bisa menjadi bahan tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian dari sektor pertanian juga menjadi sumber devisa ekspor.
karena Indonesia memiliki komoditas ekspor unggulan. Misalkan yang diekspor adalah CPO, kemudian kopi, kakao, rempah, karet. Ya, ini banyak dibutuhkan oleh banyak negara-negara di dunia. Dan itu mereka mendapatkannya berdasarkan hasil pertanian yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana tahapan perkembangan pertanian di Indonesia? Di sini kita bisa melihat dalam beberapa fase. Yang pertama tahun 1960-an ini masa pertanian tradisional, kemudian 1970 sampai 1980-an itu masa revolusi hijau. Kemudian 1990 sampai 2010 ya, itu masuk masa modernisasi pertanian. Kemudian tahun 2015 sampai saat ini masuk pada era pertanian digital. Yang pertama pada masa tahap awal pra 1960 masih pada pertanian tradisional. Di sini pertanian Indonesia sifatnya masih subsisten, jadi masih memproduksi hasil tani, mereka bertani untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan baru jika ada kelebihan yang tidak dikonsumsi sendiri, itu baru akan dijual atau dibarter pada saat itu kepada pihak lain. Kemudian budidaya pada pertanian juga masih sangat sederhana, menggunakan banyak alat manual seperti tenaga manusia itu sendiri ataupun menggunakan tenaga hewan dan masih sangat tergantung pada kondisi alam. Kalau teman-teman pernah membaca tentang sawah misalkan di masa lalu sawah itu biasanya beras itu biasanya ditanam hanya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau itu akan dialihfungsikan menjadi tanaman yang lain. Tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini misalkan sudah tidak bergantung 100% pada kondisi alam karena ada eh, apa namanya, modifikasi pertanian yang bisa dilakukan sehingga panen bisa lebih banyak. Kalau dulu mungkin dalam 1 tahun mungkin petani itu hanya panen beras itu hanya 1 sampai 2 kali saja, tapi saat ini bisa 3 4 kali bahkan bisa lebih. Kemudian skala lahan biasanya masih sempit karena merupakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pribadi. Kemudian tingkat produktivitas masih relatif rendah sehingga pada saat itu masih banyak pendapatan petani yang sangat terbatas. Jadi yang terjadi pada masa ini, masa pertanian tradisional, produksi itu untuk konsumsi rumah tangga pribadi, kemudian masih menggunakan teknologi sederhana dan ketergantungan tinggi pada iklim sampai ke produktivitas yang rendah. Kemudian berkembang pada masa revolusi hijau di tahun 1970 sampai 1980-an. Di sini mulai terjadi namanya modernisasi pertanian di Indonesia. Ada teknologi intensifikasi yang bisa diterapkan di sektor-sektor pertanian. Jadi dari situ dengan cara pemerintah memperkenalkan bibit unggul, misalkan kemudian penggunaan pupuk kimia yang tidak lagi menggunakan pupuk natural atau pupuk alam. Kemudian ada penggunaan pestisida untuk meningkatkan hasil pertanian, karena misalkan ada hama-hama yang tidak bisa diusir secara manual, maka menggunakan pestisida tersebut. Seperti misalkan tikus yang biasanya memakan tanaman di sawah itu bisa diusir dengan pestisida sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian sistem irigasi itu juga banyak dibangun pada masa Orde Baru, tujuannya untuk membantu mengairi sawah-sawah. Ketika misalkan di musim kemarau tetap ingin menanam padi, misalkan dibuatlah bendungan-bendungan atau waduk-waduk itu untuk menampung air ketika musim hujan, ditampung di eh, tanggul atau di bendungan, kemudian dibuat aliran irigasinya sampai ke sawah-sawah, sehingga ketika musim kemarau, sawah-sawah tersebut juga tetap mendapatkan perairan dan petani bisa melakukan bisa tetap bertani di masa kemarau. Kemudian banyak program-program pertanian yang juga dikeluarkan oleh pemerintah, ada BIMAS, ada INMAS, INSUS, Supra INSUS, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk eh, meningkatkan produksi pangan, yang mana puncaknya itu tadi terjadi pada swasembada beras di tahun 1984 ketika semakin banyak hasil produksi beras yang sehingga membuat Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Kemudian meskipun meningkat
didapat meningkatkan produksi secara signifikan pada periode tahun 70 sampai 80-an ini terjadi permasalahan baru, yaitu adanya kerusakan lingkungan dan juga ketergantungan terhadap input kimia. Jadi di dalam hasil-hasil pangan, hasil-hasil pertanian, karena tadi menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida untuk menghilangkan hama, dan seterusnya, kemudian ternyata juga ada efeknya terhadap hasil pertanian tersebut. Nah, kemudian banyak petani yang kemudian lebih bergantung pada bahan-bahan kimia tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Yang sebelumnya misalkan pakai pupuk kandang, ternyata pakai pupuk kimia lebih murah biayanya, misalkan lebih bisa apa namanya meningkatkan kesuburan tanaman, misalkan daripada kalau pupuk kandang harus diolah terlebih dahulu dan lebih lama, misalkan jadi banyak yang tergantung kepada input kimia tersebut. Kemudian di fase berikutnya, di sini ada pada masa modernisasi pertanian yang mana terjadi tahun 1990 sampai 2001. Jadi pertanian mulai berorientasi bukan hanya memproduksi pangan saja, tetapi menuju ke kegiatan agribisnis. Jadi agar bisa ditingkatkan menjadi eh, suatu pendapatan tambahan bagi para petani, sehingga pendapatan petani tidak lagi rendah, tetapi bisa semakin berkembang. Maka di sini muncul ada mekanisasi pertanian, ada diversifikasi tanaman berkembang, kemudian ada berbagai ekspor komoditas perkebunan yang juga semakin banyak. Misalkan yang awalnya yang diekspor hanya kopi atau kakao atau sawit, semakin banyak komoditas yang bisa diekspor karena produksi dalam negeri semakin bertambah. Tetapi di saat yang sama terjadi juga tantangan serius, adanya alih fungsi lahan pertanian dan juga keterbatasan model petani yang kecil. Misalkan ada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, menjadi lahan industri dan seterusnya, sehingga tempat-tempat pertanian menjadi berkurang. Sehingga walaupun dari segi modernisasi berkembang, ada mekanisasi pertanian dan seterusnya, tetapi karena lahannya terbatas, sehingga mungkin produksi pertanian mungkin terjadi peningkatan tapi tidak signifikan, atau justru di beberapa tanaman misalkan atau beberapa hasil pertanian itu justru mengalami penurunan karena adanya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Kemudian banyak juga keterbatasan modal petani yang kecil. Jadi banyak petani yang kemudian karena dia membutuhkan eh, dana misalkan untuk kebutuhan yang lain, akhirnya dia menjual sawahnya sehingga dia akhirnya tidak punya sawah, dia padahal belum punya atau tidak punya keterampilan lain, sehingga akan dia menjadi petani tetapi petani buruh. Dia bekerja di lahan milik orang yang misalkan pendapatannya pasti lebih sedikit dibandingkan kalau lahan tersebut dimiliki. Atau keterbatasan modal lain misalkan untuk membeli pupuk atau membeli bibit, itu mereka tidak memiliki dana untuk mendapatkan pupuk atau bibit yang mungkin harganya tidak murah. Kemudian banyak juga generasi muda yang kemudian tidak berminat lagi untuk terjun ke sektor pertanian. Dan lebih banyak yang ingin bekerja di pabrik, misalkan di sektor manufaktur atau di kantor-kantor dan lain sebagainya. Sehingga minat di sektor pertanian atau perkembangan di sektor pertanian akhirnya mengalami penurunan pada masa tersebut. Kemudian pada era pertanian digital di tahun 2015 hingga saat ini, jadi perkembangan teknologi itu tidak hanya juga masuk pada sektor pertanian. Ada di pertanian Indonesia itu ada masuk di era agriculture 4.0. Jadi ada inovasi seperti smart farming, ada penggunaan sensor dan drone, kemudian ada platform e-commerce hasil tani khusus di e-commerce tersebut menjual hasil-hasil pertanian. Kemudian ada pembiayaan fintech untuk perusahaan untuk pertanian-pertanian yang tadi kesulitan modal, sampai ada pemanfaatan data iklim sehingga petani bisa eh, lebih meminimalisir risiko yang disebabkan oleh adanya iklim. Nah, tujuannya tadi meningkatkan efisiensi produksi, bisa memperluas akses pasar, bisa menekan biaya distribusi, karena sampai menarik minat generasi muda tadi yang enggan masuk ke sektor pertanian dengan adanya perkembangan teknologi digital juga di sektor pertanian, generasi muda ini tertarik untuk masuk ke sektor pertanian. Jadi yang ada yang dilakukan seperti penerapan teknologi digital dan IoT pada
sektor-sektor pertanian, misalkan untuk menurunkan hama di lahan-lahan pertanian itu bisa menggunakan sensor atau pengawasan yang menggunakan drone ataupun yang lainnya dan terus ada akses pasar melalui e-commerce, ada fintech pertanian sampai upaya modernisasi dan regenerasi keuangan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada terjadi pergeseran struktural dari Indonesia yang awalnya adalah negara agraris mulai masuk ke sektor industri manufaktur. Di sini terjadi titik balik perekonomian itu pada awal 1990-an. Kalau kita melihat di sini pada pangsa PDB di sebelum tahun 1992, di tahun 98 sampai tahun 90, eh, kontribusi PDB dari sektor pertanian itu lebih tinggi dibandingkan sektor industri manufaktur. Kemudian di tahun 1992, industri manufaktur ternyata hasil kontribusinya terhadap PDB itu mengalami peningkatan, bahkan sampai melampaui sektor pertanian. Nah, di sini terjadi titik baliknya. Kemudian setelah tahun 92, kontribusi PDB dari sektor manufaktur terus mengalami peningkatan sampai tahun 2000-an. Tetapi di pertanian justru kebalikannya, mengalami penurunan setelah tahun 92. Nah, di sini kalau dilihat, pangsa pertanian dalam PDB menurun dari 20,2% di tahun 88 itu menjadi hanya di 17% di tahun 2000. Sedangkan industri meningkat dan capai 22% pada akhir 1990-an. Ya, kemudian pada saat itu menempatkan Indonesia dalam salah satu negara kelompok industrializing countries. Jadi disinilah yang merupakan titik balik kapan Indonesia mulai bergeser dari didominasi oleh sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri manufaktur. Tetapi di sini terjadi paradoks dalam pembangunan. Jadi ketika terjadi perubahan terstruktural yang timpang, jadi walaupun kita lihat tadi ya, ada perubahan struktur, ada pergeseran struktur dari agraris ke industri, eh, tetapi dalam uh, masa transisi tersebut terjadi ketimpangan atau kesenjangan antara sektor pertanian dan juga sektor industri. Jadi perubahan di sini tidak hanya terjadi pada struktur pendapatan, misalkan di sektor industri pendapatannya terus meningkat, sedangkan di sektor pertanian pendapatannya terus mengalami penurunan. Tetapi juga uh, terjadi perubahan di struktur ketenaga kerjaan, yang mana menciptakan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Contohnya, sektor pertanian itu mampu menampung mayoritas tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan nasional relatif sangat kecil. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlah tenaga kerja yang terserap, sektor pertanian itu menyerap lebih banyak tenaga kerja, bisa membantu dalam mengurangi pengangguran dibandingkan sektor industri. Tetapi kalau dilihat dari segi pendapatan, pendapatan di sektor industri ini lebih besar dibandingkan di sektor pertanian. Maka di sini kalau kita melihat di dalam gambar, jadi penyerapan tenaga kerja, ini data di tahun 1992 pada masa awal titik balik pergeseran struktur ekonomi, tadi penyerapan tenaga kerja ini 53,69% di sektor pertanian, didominasi oleh sektor pertanian. Eh, Selebihnya didominasi oleh sektor lain. Sedangkan tapi kontribusi kepada PDB itu hanya 19,52%. Jadi banyak tenaga kerja di sektor pertanian tetapi tidak maksimal produktivitasnya sehingga mereka dari setiap 1% tenaga kerja di sektor pertanian mereka hanya menyumbang 0,36% pada kontribusi pada PDB. Berarti walaupun dia bekerja di sektor pertanian tetapi tidak kontribusi kepada PDB-nya itu tidak nyata atau kurang terasa. Nah, ini yang membuat terjadi suatu ketimpangan. Sedangkan kebalikannya, di dalam sektor industri, industri mengalami peningkatan. Secara kontribusi PDB dia mengalami peningkatan. Tetapi sektor industri tidak menyerap tenaga kerja dengan banyak. Jumlah yang terserap hanya sedikit. Sehingga dampak pada ketenaga kerjaan dia tidak bisa mengurangi pengangguran lebih besar dibandingkan sektor pertanian.
Maka di sini kalau kita lihat konsekuensi dari transformasi yang timpang tadi atau kesenjangan transformasi antara dari agraris ke industri, terjadi beban di sektor agraria. Jadi perubahan struktur pendapatan tidak diikuti oleh perubahan struktur ketenaga kerjaan. Nah, itu menandakan bahwa transformasi ekonomi dari pertanian ke industri tadi belum mantap atau belum stabil. Jadi sektor industri belum mampu menyerap surplus tenaga kerja dari pertanian dan kemudian menciptakan berbagai permasalahan sosial ekonomi karena yang terserap di sektor industri mungkin hanya sedikit, sedangkan yang lainnya akhirnya bisa menambah jumlah pengangguran. Di sini di sektor pertanian terjadi kelebihan populasi, kemudian pengangguran memunculkan pengangguran tidak kentara, kemudian terjadi urbanisasi ke sektor informal. Orang-orang yang tadi tinggal di desa mereka ingin bekerja di sektor pertanian, kemudian ternyata terjadi pergeseran ke industri yang akhirnya misalkan lahannya beralih fungsi menjadi tempat industri, sedangkan dia tidak punya eh, apa namanya keahlian di bidang industri, mau tidak mau akhirnya dia menjadi pengangguran. Dari pengangguran itu dia mencoba mencari pekerjaan. Maka terjadi urbanisasi. Mereka yang di desa, mereka udah pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di kota. Tetapi ternyata mencari pekerjaan di kota tidak semudah itu. Akhirnya seringkali mereka sudah datang ke kota jauh-jauh menggunakan biaya yang tidak sedikit, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan karena ada miss pada keahlian yang tidak sesuai, maka akhirnya mereka berakhir di sektor informal, yang mana sektor informal ini dari segi pendapatan tidak pasti, justru nilai pendapatannya tidak mencukupi juga, kepastian tidak terjadi ketidakpastian juga dalam pendapatan dan lain sebagainya. Ya, ini kemudian menjadi pekerjaan atau menjadi PR bagi eh, daerah-daerah perkotaan yang kemudian banyak terjadi urbanisasi ke tempat tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga di sini di industrialisasi, eh, tadi sempat kita lihat di sini bahwa dari tahun 1980 terjadi persimpangan di tahun 92. Di sini yang kemudian industri manufaktur itu menyumbang PDB lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor pertanian. Jadi pada akhir dekade 60-an, konsensus global itu mengidentikan pembangunan dengan industrialisasi. Jadi menurut para ekonom dan juga negara-negara di dunia, menurut konsensus global, negara maju itu identik dengan negara industri. Sedangkan di luar itu tidak kurang bisa dianggap sebagai negara maju. Nah, kemudian akhirnya membuat pemerintah Orde Baru karena ada eh, apa namanya konsensus seperti itu bahwa negara maju itu adalah negara industri, maka pemerintah Orde Baru memiliki komitmen untuk meningkatkan industrialisasi atau meningkatkan sektor industri di Indonesia karena ingin menuju kepada negara maju tersebut sebagai strategi pembangunannya. Walaupun pada awalnya dari sebelum eh, Indonesia merdeka masih pada masa kolonialisme sampai tahun 60-an Indonesia itu masih pada sektor pertanian. Nah, tujuannya adalah bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada pertanian dan masyarakat Indonesia itu bisa mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Sehingga ketika sejak tahun 92 tadi Indonesia mengalami peningkatan kontribusi PDB dari industri manufaktur, maka Indonesia mulai masuk sebagai kelompok negara-negara industrializing countries. Sehingga mulai terjadilah industrialisasi itu di Indonesia setelah tahun 1992. Jadi kalau secara historis kita bisa melihatnya di tahun 1945 masa sebelum masa kolonial, kemudian masa awal kemerdekaan, periode substitusi impor, industrialisasi berbasis ekspor dan juga era industri 4.0. Jadi yang pertama di sini pada masa kolonial sebelum tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka. Jadi di sini aktivitas industri yang dilakukan oleh masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia pada saat itu dilakukan untuk kepentingan penjajah. Jadi sudah ada kegiatan industri di masa tersebut, tetapi berdasarkan pada hal-hal yang diminta oleh
penjajah agar bisa dikirimkan atau dijual oleh para kolonialisme tersebut. Kemudian industri berfungsi untuk mengolah hasil bumi. Jadi karena hasil bumi Indonesia banyak seperti dari tebu, kopi, karet, hasil tambang itu kemudian diekspor oleh pemerintah kolonial untuk pendapatan bagi pemerintah kolonial. Yang mana diekspornya itu dalam bentuk bahan mentah yang dari segi nilai ekspor pasti lebih rendah dibandingkan ketika dia sudah diolah. Sehingga terjadi nilai tambah di dalam negeri itu sangat terbatas. Sementara rakyat lokal atau masyarakat pribumi pada saat itu hanya berperan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai pengelola dan sebagainya, tetapi hanya sebatas pada tenaga kerja. Sehingga dalam jangka panjang tenaga kerja tersebut tidak berkembang karena hanya melakukan pekerjaan sesuai yang diminta oleh perusahaan. Dia tidak bisa berinovasi dan lain sebagainya. Kemudian pada masa awal kemerdekaan di tahun 1950 sampai 1960-an, di sini pemerintah akhirnya mulai membangun industri dasar nasional. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga untuk mengurangi ketergantungan impor. Jadi ketika Indonesia baru di masa awal kemerdekaan pada saat itu, eh, perusahaan-perusahaan milik Hindia Belanda itu banyak yang apa sebutannya saya lupa. Diambil oleh pemerintah kepemilikannya menjadi jadi milik pemerintah Indonesia yang kemudian lama-kelamaan dia akan berbentuk seperti BUMN yang kita kenal pada saat ini. Jadi peran BUMN di masa tersebut sangat dominan seperti pada industri semen, pupuk, tekstil sampai kepada baja. Walaupun masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu, seperti keterbatasan modal karena baru eh, merdeka, hutang-hutang dari masa kolonialisme itu banyak yang dialihkan ke pemerintah Indonesia, sehingga ketika baru awal merdeka, Indonesia sudah memiliki hutang yang besar. Kemudian keterbatasan teknologi, karena di masa penjajahan masyarakat Indonesia itu dibatasi untuk mendapatkan pendidikan. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan, sehingga eh, mayoritas penduduk Indonesia itu masih banyak yang buta huruf, bahkan baca saja tidak bisa, sehingga tidak bisa berkembang, tidak bisa berinovasi, kurang belajar, dan seterusnya. Kemudian SDM juga mengalami kekurangan, sehingga membuat pertumbuhan industri pada masa awal kemerdekaan itu berjalan sangat lambat. Kemudian pada periode substitusi impor, ini mulai terjadi di tahun 1970-an. Jadi eh, di masa awal kemerdekaan, karena produksi dalam negeri itu masih sangat minim, yang diproduksi masih di seputar hasil-hasil pertanian, sedangkan barang-barang lainnya Indonesia itu masih melakukan impor dari negara lain. Maka industrialisasi yang dilakukan pada tahun 70-an itu diarahkan untuk memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor sehingga bisa memproduksi dalam negeri, bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, di sini pemerintah menerapkan berbagai kebijakan proteksi, khususnya untuk misalkan menerapkan tarif tinggi untuk barang-barang impor, sehingga barang-barang dalam negeri, barang lokal itu bisa bersaing secara harga, sehingga konsumen lebih memilih barang dalam negeri dibandingkan barang impor. Kemudian dilakukan juga pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri, yang kemudian akhirnya menyebabkan sektor industri dalam negeri mengalami pertumbuhan yang pesat. Tetapi walaupun berkembang pesat industri dalam negeri, banyak perusahaan yang menjadi tidak efisien karena minimnya persaingan. Jadi persaingan antar perusahaan itu masih sangat terbatas karena jumlah perusahaan yang produksi barang tadi masih sangat sedikit jumlahnya. Nah, ketika tidak ada kompetitornya, biasanya perusahaan menjadi kurang efisien atau menjadi tidak efisien. Nah, sehingga dia memiliki sumber daya yang mencukupi untuk memproduksi barang, tapi karena tidak ada kompetitor, dia dalam memproduksi itu menjadi tidak efektif, tidak maksimal dalam menggunakan model, tidak maksimal dalam menggunakan sumber daya manusia, tidak maksimal dalam menggunakan bahan-bahan mentah. Maka di situ terjadi efisiensi yang rendah dari banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian di tahun 1990-an mulai terjadi industrialisasi yang berbasis pada
ekspor. Nah, seiring ada perkembangan industri di Indonesia, semakin banyak barang yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian Indonesia mulai mendorong industri manufaktur yang orientasinya adalah pasar global. Jadi bukan hanya memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memproduksi barang yang tujuannya adalah bisa dijual belikan atau bisa dipasarkan di pasar global yang kemudian berkembang berbagai kawasan-kawasan industri, misalkan seperti di Bekasi, di Karawang, di Batam, dan lain sebagainya menjadi pusat-pusat industri. Nah, di sini akhirnya banyak ekspor manufaktur yang mengalami peningkatan seperti tekstil, kemudian alas kaki atau sepatu, elektronik, sampai ke otomotif. Ke otomotif itu diproduksi di kawasan-kawasan industri dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk dipasarkan di pasar global. Kemudian di sini industri 4.0 yang terjadi sejak tahun 2015 sampai saat ini. Jadi karena adanya transformasi digital dan seterusnya, sektor industri juga mulai mengadaptasi adanya atau mengadopsi adanya berbagai teknologi modern, misalkan otomasi, penggunaan robotik dalam industri atau penggunaan AI, big data dalam proses produksi dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian pemerintah juga meluncurkan untuk mempercepat transformasi industri nasional. Fokusnya pada sektor makanan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan juga kimia. Nah, yang dilakukan pemerintah ada digitalisasi dan otomasi produksi sehingga kapasitas produksi bisa meningkat. Kemudian ada integrasi teknologi industri, mesin-mesin industri, peralatan-peralatan di sektor industri diperbarui menjadi yang sudah bertransformasi secara digital, secara teknologi. Kemudian pemerintah juga meluncurkan program Making Indonesia 4.0 di tahun 2018 untuk percepatan teknologi industri di Indonesia. Kemudian fokus pada berbagai industri prioritas nasional. Jadi fokus pada produk sektor-sektor tertentu agar ketika itu sudah meningkat, sektor lain bisa mengikuti peningkatan tersebut. Kemudian apa saja tantangan awal industrialisasi di Indonesia pada setelah masa persimpangan di tahun 1992. Jadi di sini walaupun kita lihat bahwa dari secara data sektor industri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setelah tahun 92 sampai saat ini, tetapi banyak keganjilan yang membuat ternyata sektor industri itu kurang kokoh pada awalnya. Jadi seperti proteksi yang berlebihan dari pemerintah yang membatasi impor tadi membuat industri di dalam negeri tidak berkembang karena tidak ada pesaing, tidak ada kompetitor. Kalau misalkan tidak diproteksi, misalkan tetap barang dari luar impor itu tetap bisa masuk, itu bisa menjadi kompetitor bagi produsen di dalam negeri sehingga bisa lebih berinovasi, bisa melakukan pengembangan, perencanaan pengembangan usaha dan seterusnya. Nah, beberapa tantangan yang terjadi, yang pertama adanya yang kita sebut sebagai jago kandang, misalkan karena proteksi pasar itu terlalu lama, proteksi pasar domestik itu terlalu lama, banyak produksi manufaktur itu tidak bisa bersaing di pasar internasional. Jadi porsi produk ekspor industri itu besar, industri besar dan menengah itu sempat mengalami penurunan. Pada tahun 98 menjadi 28, sorry, ini bukan 98, 88. Di tahun 88 itu sebesar 28,8 sehingga tapi di tahun 90 hanya 22,7%. Jadi ada penurunan lebih dari 5% di ekspor industri besar dan menengah. Kemudian juga terjadi arah pertumbuhan yang ganjil. Ada suatu abnormal di sini. Jadi ekspor barang padat karya tidak terampil itu relatif kecil jumlahnya. Jadi pada masa awal, masa transformasi teknologi, barang-barang industri di Indonesia itu merupakan banyak ya barang padat karya yang dikerjakan masih banyak oleh tenaga kerja manusia. Tetapi ekspornya itu jumlahnya relatif kecil, bahkan lebih rendah dibandingkan pada barang-barang pada teknologi, yang mana itu tidak sesuai dengan tahapan awal industrialisasi yang terjadi pada negara-negara lain. Jadi sini terjadi suatu pertumbuhan yang arahnya ganjil atau abnormal.
Kemudian tantangan lainnya adalah minim inovasi, karena tadi dimanjakan oleh pasar domestik, industrialis atau para pengusaha di dalam negeri itu kurang terdorong untuk berinovasi melalui riset ataupun pengembangan. Jadi istilahnya sudah pada titik nyaman bagi para industrialis tadi, pengusaha, dia tetap mendapatkan pendapatan, kemudian tetap memproduksi, dia memproduksi barang, barangnya tetap laku di pasar domestik, sehingga dia tidak berpikir bagaimana pengembangan produknya, bagaimana memasarkan produknya ke tempat lain, ke negara lain, dan seterusnya, karena dia sudah pada istilahnya zona nyamannya, sehingga tidak melakukan riset terhadap produk, tidak melakukan riset pasar, dan seterusnya. Nah, di sini ada imperatif simbiosis. Jadi, industri yang kuat itu akan membutuhkan pertanian yang produktif. Jadi, terjadi apa, simbiosis mutualisme antara sektor pertanian dan juga sektor eh, industri. Kalau kita melihat di sini, pertanian produktif. Kalau produktif, maka dia bisa menyediakan berbagai macam bahan baku yang murah bagi industri dan juga menyediakan pangan bagi para tenaga kerja. Bisa memenuhi eh, kebutuhan akan bahan baku dan pangan di dalam negeri, sehingga tidak perlu melakukan impor dari negara lain karena hasil-hasil produksi dalam negeri sudah mencukupi. Contohnya misalkan banyak produsen tahu atau tempe di Indonesia yang menggunakan bahan dasarnya adalah kedelai. Nah, ketika pertaniannya produktif, bahan bakunya mencukupi dan murah bagi para pelaku produsen tahu, tempe, susu kedelai, dan lain sebagainya, mereka tidak perlu impor karena bahannya sudah tersedia di dalam negeri dan pasti harganya lebih murah dibandingkan barang impor. Kemudian di sini pendapatan petani akhirnya mengalami peningkatan karena permintaan yang tinggi dari entah itu dari industri atau dari konsumen masyarakat secara umum sehingga bisa menciptakan pasar domestik yang kuat untuk produk-produk industri. Kemudian juga terjadi surplus tenaga kerja secara bertahap. Sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang sudah masuk di angkatan kerja tadi bisa terserap pada sektor industri yang berkembang. Jadi di sini pertanian produktif bisa masuk ke sektor-sektor industri yang mengolah bahan pangan, yang memproduksi industri makanan, dan seterusnya membutuhkan tenaga kerjanya terserap semua masuk ke dalam berbagai sektor industri yang bisa berkembang tadi, sehingga terjadi surplus tenaga kerja. Yang kemudian juga akan berdampak pada industri yang maju. Ada teknologi dan input yang modern seperti pupuk yang kualitasnya lebih baik bagi tanaman, kemudian mesin yang lebih baik atau kapasitasnya yang lebih besar untuk bisa meningkatkan produktivitas dari pertanian. Nah, ini juga ketika ini industri maju sama pertanian akan semakin produktif, pendapatan petani akan meningkat, akan terus berputar seperti itu. Terjadi siklus simbiosis dalam sektor industri dan juga sektor pertanian. Kemudian kalau kita lihat di sini peta jalan modernisasi pertanian dan menjamin ketahanan eh, pangan. Jadi eh, tujuan utama dari sektor pertanian yang kuat di dalam suatu negara, khususnya di Indonesia, itu adalah untuk memiliki suatu ketahanan pangan. Jadi ketika terjadi suatu krisis ekonomi ataupun yang lain, eh, negara itu bisa tetap bertahan dengan adanya eh, pangan nasional yang bisa menjamin kebutuhan masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi ketahanan pangan di sini visi utamanya ada dari pertanian, visi utamanya adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh, modern dan berkelanjutan. Filosofi intinya di sini adalah ketika petani itu tenang dan sejahtera, maka ketahanan pangan itu bisa dicapai, ketahanan pangan yang kuat. Karena petani sudah tidak memikirkan hal-hal lain, dia hanya berfokus untuk melakukan pekerjaannya dalam bertani tersebut. Ketika dia bertani, pendapatannya mencukupi karena misalkan hasil uh, taninya dihargai dengan maksimal, misalkan dengan harga sewajarnya yang tidak merugikan petani dan seterusnya, itu bisa uh, mendorong ketahanan pangan di dalam suatu negara. Nah, di Indonesia untuk mendorong kepada mewujudkan ketahanan pangan nasional tadi, ada dua program pertanian modern yang dicanangkan oleh pemerintah.
Yang pertama adalah melakukan intensifikasi. Jadi intensifikasi ini meningkatkan indeks pertanaman dan juga produktivitas di lahan existing, di pada lahan-lahan yang sudah ada, lahan-lahan pertanian yang sudah ada dilakukan mekanisasi pertanian. Jadi yang tadinya kegiatan pertanian masih dilakukan secara manual, mulai menggunakan mesin-mesin pertanian. Misalkan dalam membajak sawah, tadinya masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Terus kemudian mulai menggunakan traktor yang tadinya traktor manual menjadi menggunakan traktor mesin, sehingga dalam pengolahan satu lahan itu bisa menjadi lebih cepat waktunya, sehingga ketika itu lebih cepat diselesaikan, dia bisa berpindah kepada tahap pertanian berikutnya. Kemudian menggunakan ada pompanisasi, jadi tidak hanya menunggu musim hujan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, tetapi dengan adanya pompanisasi, ketika di situ ada waduk, ada sistem irigasi yang sudah ada, lahan-lahan pertanian itu bisa tetap subur, bisa tetap mendapatkan air dengan adanya berbagai pompanisasi yang dipasang di lahan-lahan pertanian. Kemudian ada optimalisasi lahan. Di sini jangan sampai misalkan lahan-lahan pertanian yang sudah ada itu tidak digunakan secara maksimal. Misalkan dalam satu eh, tahun kalau bisa panen itu bisa dilakukan lebih dari satu kali. Misalkan untuk satu jenis tanaman, misalkan di lahan yang aslinya adalah sawah yang ditanam padi, misalkan yang biasanya satu tahun panennya hanya satu atau dua kali, bisa dimaksimalkan dengan adanya pompanisasi ataupun mekanisasi pertanian sehingga lebih banyak kapasitas produksi yang didapatkan. Ini bisa melalui sehingga dalam jangka panjang ini akan terjadi agilitas. Kemudian program yang kedua adalah dilakukan ekstensifikasi. Jadi ekstensifikasi ini membuka lahan baru untuk meningkatkan volume produksi. Target yang ditetapkan oleh pemerintah di sini adalah mencetak 3 juta hektar sawah baru pada tahun 2025 yang mana itu diprioritaskan di luar Jawa. Karena di Pulau Jawa sendiri lahan-lahan sawah itu sudah cukup banyak dan masih ada, sedangkan di luar Jawa itu masih jumlahnya sedikit atau sangat jarang, sehingga perlu untuk membuka lahan untuk sawah baru sebanyak 3 juta hektar seperti di Merauke, di Kalimantan Tengah, dan juga di Sumatera Selatan. Kemudian dari situ, eh, bagaimana eh, itu tadi di sektor pertanian. Kemudian di sektor industri atau peta jalannya, pertama tadi pemerintah mencanangkan adanya program Making Indonesia 4.0 yang apa, mulai diluncurkan pada tahun 2018. Nah, tujuan dari program Making Indonesia 4.0 ini adalah untuk mentransformasi manufaktur melalui teknologi canggih dan bisa menjadikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi global pada tahun 2030. Fokus strategis dari program Making Indonesia 4.0 ini adalah bisa mengatasi tantangan struktural. Misalkan tantangan struktural ada produktivitas tenaga kerja rendah, itu produktivitasnya bisa ditingkatkan agar tenaga kerja yang sudah ada semakin produktif sehingga bisa meningkatkan output dari masing-masing industri. Kemudian defisit transaksi berjalan ini bisa diatasi dengan cara memperbanyak ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri sehingga lebih banyak pemasukan eh, bagi Indonesia ketika semakin banyak ekspor yang dilakukan. Kemudian juga mendorong inovasi inovasi teknologi, transformasi digital semakin diadopsi untuk berbagai sektor industri yang ada di Indonesia, terus bisa meningkatkan PDB manufaktur dan juga memiliki keunggulan ekspor neto. Di sini ada 7 sektor prioritas pada Making Indonesia 4.0. Yang pertama sektor alat kesehatan, kemudian ada tekstil dan pakaian, kemudian elektronik, kemudian ada otomotif, kimia, farmasi, sampai ke makanan dan minuman. Ini yang dikejar oleh uh, pemerintah Indonesia pada program Make in Indonesia 4.0 agar semakin banyak produk yang dihasilkan di dalam negeri dan bisa uh, diekspor ke negara lain. Kemudian kalau kita melihat dari analisis uh, kinerja dari keseluruhan tadi,
bagaimana kontribusi PDB dan daya tarik investasi dari kedua sektor tersebut. Di sini industri manufaktur merupakan kontributor terbesar PDB nasional, itu mencapai 19 persen. Jadi masih merupakan tujuan utama investasi, baik investasi asing ataupun investasi dalam negeri. Meningkatnya investasi di industri manufaktur itu karena didorong salah satunya ada hilirisasi yang dilakukan. Di sini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengolah sumber daya alam di dalam negeri tadi. Karena melihat bahwa ketika dilakukan hilirisasi terjadi nilai tambah ada suatu barang yang diekspor sehingga dari segi investor dia akan mendapatkan uh, pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan barang tersebut diekspor secara mentah. Kemudian di sektor pertanian, di sini eh, kontribusi tanaman pangan itu 2,19%, sedangkan tanaman perkebunan itu 4,17%. Jadi pemerintah juga mengalami dilema kebijakan di sini memprioritaskan swasembada pada tanaman pangan untuk stabilitas domestik atau mendorong nilai ekonomi real yang berorientasi ekspor pada tanaman perkebunan. Jadi tanaman pangan ini yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di dalam negeri akan memenuhi itu atau ingin memperbanyak tanaman perkebunan yang kalau dari sisi nominalnya secara diekspor dia akan lebih mendatangkan pendapatan yang lebih besar bagi negara dibandingkan tanaman pangan yang hanya dikonsumsi di pasar domestik saja. Nah, kemudian di sini pertanian juga sebagai stabilisator pertumbuhan. Jadi pada triwulan pertama di tahun ini sempat terjadi kontraksi ekonomi sampai di 0, minus 0,9% kuartal itu kuartal yang bersifat musiman. Nah, ternyata di triwulan pertama tersebut sektor pertanian justru berperan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, walaupun sektor lainnya mengalami kontraksi atau mengalami penurunan, ternyata sektor pertanian itu justru berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan tinggi di sektor pertanian ini tadi didorong oleh berbagai hal, misalkan ada terjadi panen raya, ada peningkatan produksi dalam negeri, ada kenaikan permintaan domestik, dan lain sebagainya. Maka peran dari sektor pertanian yang tadi sebagai stabilizer countercyclical itu bisa menopang PDB di periode awal tahun saat sektor lain itu melambat. Di sini bisa kita lihat perbandingan sumber pertumbuhan PDB dari pertanian itu sumber pertumbuhannya 1,11%, sedangkan sektor lain misalkan industri pengolahan itu hanya 0,93%, perdagangan itu hanya 0,66%. Jadi didominasi oleh sektor pertanian. Kemudian jika dari sektor industri maupun pertanian, jika kita berbicara tentang ketenaga kerjaan, maka munculkan suatu paradoks. Apakah kebutuhan keterampilan atau keterantanan eh, struktural yang dihadapi? Misalkan dalam realitas industri 4.0 saat ini, tren yang terjadi adalah banyak adopsi teknologi di dalam sektor industri. Ada penggunaan AI, ada penggunaan robotika, ada otomatisasi eh, mesin-mesin industri yang kemudian itu menggeser kebutuhan tenaga kerja. Yang tadinya sektor industri menggunakan banyak tenaga kerja, kebutuhan padat karya, kemudian dengan adanya eh, perkembangan teknologi tadi, akhirnya tenaga kerja manusia tadi digantikan oleh berbagai macam teknologi tersebut, sehingga memunculkan pada pasar ketenaga kerjaan, memunculkan permintaan baru, fokus pada tenaga kerja yang sangat terampil atau yang high skill. Jadi mereka yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan transformasi teknologi itu yang paling dibutuhkan oleh industri 4.0 sehingga bisa menggeser para tenaga kerja yang kurang terampil atau yang tidak memiliki keterampilan di teknologi tadi. Maka tantangan yang muncul di sini diperlukan adanya upskilling. Jadi tenaga kerja yang sudah ada harus bisa meningkatkan keterampilannya.
misalnya dari penguatan pendidikan vokasi atau bisa meningkatkan eh, kompetensinya dari berbagai macam pelatihan, keterampilan dan seterusnya untuk mencegah dislokasi tenaga kerja yang non terampil tadi, sehingga mereka bisa tetap dibutuhkan di dalam industri 4.0. Sedangkan di satu sisi lainnya, di sini pada pertanian, sektor pertanian di sini eh, menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia sampai 28,15%. Tetapi terjadi suatu kerentanan di sektor pertanian atau tenaga kerja di sektor pertanian karena ada informalitas yang sangat ekstrim, mencapai lebih dari 90% di beberapa provinsi. Jadi eh, dari segi eh, pekerja yang ada di sektor pertanian, mereka tidak memiliki perlindungan sosial, pendapatannya tidak stabil, kemudian akses kepada modal formal yang biasanya didapatkan dari lembaga keuangan itu sulit diakses oleh para petani, sehingga terjadi penyerapan kerja yang tinggi, tetapi kesejahteraan dan resiliensinya mereka itu rendah. Jadi walaupun terserap banyak di sektor pertanian, tetapi dari segi pendapatan mereka tidak stabil, kemudian mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti asuransi, dana pensiunnya seperti apa, dan seterusnya itu tidak ada di sektor pertanian. Kemudian, eh, kemudian muncul juga dilema struktural, terjadinya alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan pangan. Jadi ini apa kontradiksi dengan kebijakan pemerintah tadi yang ingin membuat Making Indonesia 4.0, tetapi kontradiksi dengan sektor pertanian. Tadi 4.0 ingin mengembangkan industri, tetapi kalau mengembangkan industri akan terjadi alih fungsi lahan itu tidak bisa dihindari. Jadi pembangunan ekonomi, industrialisasi, kemudian urbanisasi itu memicu kenaikan permintaan lahan non pertanian. Misalkan ketika orang berpindah dari desa, dia bekerja ke kota, pasti di kota dia membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya lahan-lahan di kota yang tadinya masih berupa ada lahan pertanian, itu akan beralih fungsi menjadi lahan tempat tinggal atau menjadi lahan-lahan industri sehingga terjadi konflik dengan kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk produksi pangan tadi. Bahkan di sini kalau dilihat sekitar 100.000 hektar lahan pertanian di Indonesia itu hilang per tahun. Nah, ketika 100.000 hektar itu hilang per tahun menyebabkan penurunan produksi beras itu mencapai minus 0,5 persen. Jadi terjadi kontradiksi kebijakan di satu sisi, industrialisasi itu menarik banyak investasi, baik itu investasi asing atau investasi dalam negeri, tetapi di sisi lain, rencana ekstensifikasi pertanian tadi berisiko tidak bisa dilakukan karena dari industrialisasi pasti dia akan membuka kawasan-kawasan industri baru. Pembukaan kawasan industri baru ini akan mengancam lahan-lahan pertanian yang semakin akan berkurang jumlahnya. Sehingga kalau tidak ada penegakan hukum tata ruang yang ketat, maka lahan-lahan pertanian yang sudah ada, yang masih ada saat ini, akan semakin hilang di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian, bagaimana solusi, misalkan yang bisa dilakukan, salah satunya bisa bersinergi melalui agroindustri dan juga teknologi serbaguna. Mungkin ini termasuk eh, salah satu solusi saja ya. Jadi untuk bagaimana bisa memberdayakan ekonomi rakyat tadi, karena kalau dilihat Indonesia secara keunggulan unggul dari segi jumlah penduduknya yang besar. Maka bagaimana memanfaatkan jumlah penduduk yang besar tadi bisa berkontribusi dalam sektor-sektor baik pertanian ataupun industri yang ada di eh, dalam negeri. Jadi langkah strategisnya salah satunya adalah mengembangkan industri rakyat yang terkait dengan industri besar dan fokus pada pemanfaatan potensi lokal atau potensi setempat yang biasanya berbasis pada agroindustri. Jadi bisa sektor pertanian bisa terus berkembang, di sisi lain juga bisa meningkatkan sektor
industri. Contohnya di sini strategi yang bisa dilakukan adalah dilakukan industrialisasi pedesaan. Jadi mengarahkan proses industrialisasi ke daerah pedesaan untuk memanfaatkan potensi agroindustri lokal. Jadi melihat potensi hasil pertanian apa yang ada di dalam suatu yang ada di desa dan itu bisa dikembangkan untuk diolah menjadi produk industri dari desa-desa tersebut sehingga bisa meminimalisir terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Kemudian juga bisa penguatan industri kecil menengah yang mana bisa sebagai tulang punggung dalam industri nasional. Kemudian mengembangkan teknologi tepat guna, yang biasanya teknologi tepat guna ini menggunakan teknologi yang masih sederhana, kemudian handal dan juga tidak padat modal. Jadi secara modal tidak membutuhkan modal yang besar untuk bisa memberdayakan usaha kecil, menengah maupun koperasi dalam mengelola hasil-hasil pertanian. Jadi di sini bisa dilihat hasil pertanian apa yang ada di dalam suatu wilayah. Misalkan kalau kita lihat hmm, di satu wilayah misalkan dia banyak produksi salaknya misalkan. Kemudian dari salak itu tidak hanya dijual buahnya saja, tetapi bisa diproses terlebih dahulu. Misalkan menjadi manisan atau menjadi produk olahan makanan yang lain menggunakan teknologi tepat guna yang bisa diterapkan oleh para orang-orang yang ada di daerah tersebut dengan modal yang tidak terlalu besar. Kemudian bisa menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan juga potensial untuk diekspor ke negara lain. Sehingga bisa terjadi industrialisasi di pedesaan-pedesaan dan bisa memperkuat mereka secara ekonominya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau Bu dahulu, silahkan. Bahkan ada yang bertanya untuk sektor industri dan pertanian. Hmm, Sambil saya baca presensi dulu ya. Ririn ada. Hadir Ibu. Anggraini Ramadanti. Hadir Ibu. Muhammad Zaki. Zaki ada. Siva Sabrila. Hadir Ibu. Dia Sabita. Hadir Bu. Anissa Nur Febrianti. Hadir Bu. Sabrina Akmalia. Hadir Ibu. Rifa Nazwa. Hadir Bu. Ahmad Zulfikri. Ahmad Zulfikri ada. Ahmad Zulfikri. Marsha. Marsha ada Marsha. Hadir Ibu. Masya Allah. Anastasia Amalia. Anastasia Amalia.
Noviana, Hadir Ibu. Novi, oke. Herliana, Tanti, Hadir Ibu. oke. Muhammad Haidar, Haidar ada Haidar. Kayla Hairunisha, Hadir Ibu. Midestia Aulia, Hadir Ibu. Dinda Ramadanti, Hadir Ibu. Ilda Agustina, Hadir Ibu. hmm, Pandu Rizky, Hadir, Bu. Chandra Ningtyas, Hadir Bu. Chandra Ningtyas, ada. Hadir Ibu. Azura Aurora, Hadir Ibu. Isnaini Hanan, Hadir Ibu. Revalina, Hadir Ibu. Muhammad Ridho, Hadir, Bu. Octavia Roma, Hadir Bu. Junevor Angelia, Hadir Ibu. Satria Kurniawan, Hadir, Bu. Eka Novia, Hadir Bu. Kayla Sabrina, Hadir Ibu. Budiman, Hadir Ibu. Muhammad Faisal, Muhammad Faisal, Laili Sabila, Hadir Ibu. Hulu Mutia, Hadir Bu. Galus Inoanji, Hadir Bu. Mutia Nur Fadila, Hadir Bu. Cindy Septi, Cindy Septi ada, Cindy Septi, berarti yang nggak ada ya, Anastasia Amalia nggak ada, sama Muhammad Faisal. Muhammad Faisal kemana ya? Kayaknya udah berapa kali sama Anastasia. Ada yang tahu temannya? Izin jawab Bu untuk Mm-mm. Muhammad Faiz udah keluar dari PE Bu. Oh, oh, iya, iya, iya. Kalau Anastasia kemana ya? Kayaknya minggu lalu nggak ada juga. Tahu, kayaknya ada yang belum kepanggil. Ada yang belum dipanggil? Saya Bu, Dava Rizky hadir Bu. Oh, Deva, oke. Terus siapa lagi yang belum? Saya, Bu, dipanggil belum, Bu? Jevano, oke, ada. Ya, ini. Oke, ada lagi? Udah ya. Saya ambil screenshot ya. Ada dua halaman. Halaman yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita yang ini? Tadi hari Selasa ya Mbak, ada apa pembekalan PR? Masa jam 1, setengah 2, setengah 2.
Oke. Eh, untuk kan kalian semester depan PKL ya. Nanti insya Allah sambil menunggu flyernya sedang disiapkan. eh, Nanti di hari Selasa tanggal 9 insya Allah kita ada pembekalan PKL ya. Melalui Zoom di jam 13.30. Nanti informasinya juga disampaikan. Jadi ini pemberitahuan awal terlebih dahulu agar tidak terlewat ya agendanya. Nanti ditunggu informasi lewat flyer ataupun informasi lainnya nanti akan disampaikan lewat PJ tiap angkatan ya, tiap kelasnya seperti itu. Jadi nanti di Selasa tanggal 9 seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada. Kenapa kalau coba tanya nggak ada yang tanya? Baik, kalau nggak salah kita kurang dua ya masuknya. Minggu depan di Rabu satu kali, kemudian mungkin kita pengganti. Kalian bisa hari apa nanti mungkin lewat Haidar ya, nanti Haidar bisa mencari waktu untuk mengganti satu kali kalau bisa sebelum hari Rabu minggu depan. Tapi kalau enggak ya setelah Rabu minggu depan di Kamis atau Jumat boleh seperti itu. Baik, itu saja kalau tidak ada. Kita cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.